Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan, hidayah, taufik dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya yang senantiasa tunduk patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang diberi syafaat olehnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram, tepatnya kitab Jami, kitab kelengkapan babul adab, bab adab. Sekarang sudah menginjak kepada hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, li yusallim, seharusnya mengucapkan salam itu adalah as-saghiru 'alal kabir, yang kecil kepada yang besar, wal marru 'alal qa'id, anak muda kepada orang tua, wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian wa fi riwayatin lil muslim, dan di dalam riwayat Muslim dikatakan waraqibu 'alal masi, dan yang memakai kendaraan kepada yang berjalan. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita berkenaan dengan adab mengucapkan salam, tata krama mengucapkan salam kepada sesama saudara kita muslim yang lainnya. Dan kita tahu bersama di dalam hadis yang pernah saya sampaikan, yaitu hadis pertama di dalam bab adab, bahwa mengucapkan salam ini adalah sesuatu yang wajib. Nah, di dalam hadis ini di sini dijelaskan adalah adabnya, tata keramanya. Jadi seharusnya yang harus pertama kali mengucapkan salam itu si A kepada si B kepada si C. Ya. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan as-saghiru 'alal kabir, yang kecil kepada yang besar. Maksudnya di sini adalah anak-anak kepada yang sudah dewasa ataupun remaja. Karena kita tahu bahwa usia manusia itu ada masa anak-anak, ada masa remaja, ada masa dewasa, ada juga masa orang tua. Nah, di dalam mengucapkan salam itu sudah diatur oleh Islam, yaitu anak-anak kepada yang lebih besar, yaitu remaja, as-saghiru 'alal kabir. Maksudnya bukan yang badannya kecil kepada badannya yang besar, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang anak-anak kepada yang lebih dewasa lagi. Ini dalam rangka menghormati, ya, dalam rangka menghormati saudara kita yang lebih tinggi umurnya, lebih tinggi jabatannya, lebih tinggi ilmunya, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, wal maru 'alal qa'id,
dan anak muda kepada orang tua. Ini pun sama dalam rangka menghormati. Ya, seharusnya yang muda itu menghormati orang tua. Begitupun ketika mengucapkan salam, tentu harusnya yang muda lebih dulu mengucapkan salam kepada yang tua. Kemudian wal qalilu alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Nah, ini aturannya. Jadi ketika kita misalnya berpapasan dengan saudara muslim yang lainnya, dan kebetulan kita lagi sama teman kita, misalnya kita berempat, sedangkan saudara kita yang lainnya ada berlima atau berenam, tentu di sini dianjurkan supaya mengucapkan salam terlebih dahulu itu dari yang sedikit kepada yang banyak, dari yang 4 orang kepada yang 5 orang, dari yang 5 orang kepada yang 6 orang, dari yang 6 orang kepada yang 10 orang, dan terus seterusnya seperti itu. Nah, kemudian dan di dalam riwayat Muslim, ya, beliau mengatakan warraqibu alal masi, dan orang yang berkendara kepada orang yang berjalan. Nah, ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, adab tata krama dalam mengucapkan salam. Ya, yang kecil kepada yang besar, kemudian anak muda kepada orang tua, kemudian yang sedikit kepada yang banyak, dan yang berkendara kepada yang berjalan. Bagaimana hukumnya? Tentu hukumnya sunnah di sini. Ya, kalau kita mengamalkan, tentu kita akan mendapatkan pahala. Bagaimana kalau misalnya orang tua kepada anak-anak? Itu pun boleh, nggak apa-apa. Apalagi ini dalam tahap belajar atau memberikan pelajaran kepada anak kita misalnya. Saya pun sama seperti itu. Karena ketika pulang dari pekerjaan, kemudian datang ke rumah, kita mengucapkan salam kepada anak-anak, ya, assalamualaikum, di mana saja. Ini dalam rangka pembelajaran kepada anak, itu nggak apa-apa. Ataupun misalnya orang tua kepada anak muda, orang tua yang lebih dulu mengucapkan salam, itu pun nggak apa-apa. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hadis yang seterusnya ini masih ada kaitannya dengan mengucapkan salam. Nah, hadis yang seterusnya yang diriwayatkan oleh Ali, wa an Aliyin radhiyallahu anhu, dan dari Ali, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, kemudian bersabda Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis Ali ini beliau mengatakan, yuji'u anil jama'ati idamaru an yusallim ahaduhum, cukup bagi sekelompok orang, misalnya kita itu lagi berlima, berenam, atau 10 orang lah, 10 orang. Di sini dikatakan yuji'u anil jama'ati idamaru an yusallim ahaduhum, cukup satu orang dari kelompok itu yang mengucapkan salam. Ya. Jadi ketika kita berpapasan dengan orang lain, kita berlima atau bertujuh misalnya, kita hanya dianjurkan untuk mengucapkan salam itu hanya satu orang. Jangan lima-limanya assalamualaikum sama-sama, jangan. Tapi cukup satu orang saja yang mewakili assalamualaikum, itu sudah cukup. Kemudian hadis yang seterusnya, wa yuji'u anil jama'ati an yarudda ahaduhum, dan cukup bagi sekelompok itu yang menjawab salam hanya satu orang. Ya, jadi yang pertama, ketika kita berpapasan dengan kelompok yang lainnya, maka cukup satu orang saja yang mengucapkan salam. Yang menjawabnya pun sama, hanya satu orang saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Ahmad wa Baihaqi, diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi inilah dua hadis yang ada kaitannya dengan mengucapkan salam.
adab, tata krama ini tentu harus kita amalkan. Kenapa? Karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini insya Allah akan menjadikan kita sesama muslim lebih terikat tali silaturahim dengan saling absus salam, menyebarkan salam. Sahabat muslim, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.